Hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Dewan Pengkhianat Rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sosok Manik Margana Mahendra, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang sempat viral pada 2019 lalu kembali mencuat karena ternyata kini dia mendaftar caleg DPRD DKI Jakarta. Sangat meminta dukungan dan juga partisipasi dari teman-teman semua. Harapannya apa yang saya lakukan 2019 sampai dengan saat ini tidak pernah berubah. Setahu saya ya, kalau di kampus itu, kalau pemilihan ketua BEM itu kita tidak boleh punya catatan buruk. Masa negara kalah sama kampus? Caleg-caleg sekarang aja belum bisa membuktikan bahwa dia betul-betul tidak akan korupsi. Apalagi yang mantan pelaku korupsi. Sebenarnya nyalek atau tidak ya, itu pilihan politik yang bebas kan. Kita mau nyalek, kita kemudian mau nyapres, saya mau nyalon presiden 2024 kalau punya dukungan partai ya suka-suka saya gitu. Kami tidak percaya pada partai. Dan kami tidak percaya kepada wakil rakyat kami yang justru tidak mendengar aspirasi dari rakyat. Hal itu ia wujudkan dengan niatannya untuk maju sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD DKI dari Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Kalau abang tanya apa bedanya kita dengan partai politik, ya sekarang kita pro rakyat, partai politik pro oligarki. Ya, setelah tamat dan masuk Golkar gitu, atau partai apa, partai B, jangan partai C. skeptis seperti itu. Misalnya, tujuan kami tidak ke sana. Setelah lama tak terdengar kabarnya, kini Manik ternyata maju sebagai bakal calon legislatif atau bacaleg DPRD DKI dari Partai Perindo. Untuk dia, kenapa you melanggar konstitusi? Karena konstitusi mengatakan dia hanya bisa diturunkan kalau ada berapa ketentuan itu, ya kan? Pelanggaran moral dan sebagainya. Kan Presiden Jokowi nggak pernah melakukan semua itu. Nggak korupsi, nggak ini. Nah, artinya bahwa orang melihat gerakan ini tendensius, ini benar-benar mau menyasar Jokowi. Bahkan ketika Presiden tanggal 10 mengatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu, you tanggal 11 masih demo mengarah ke istana. Baru di tengah jalan balik lagi ke DPR. Nah, di situ orang kemudian ini ada lelucon, tetapi ada di tanggal 11. Ada dari mahasiswa ini, saya agak sedih karena kemudian gerakan mahasiswa itu kemudian dicibir orang. Dan dicibir seperti apa? Ini mengecewakan, Dinda, karena kita semua harus menyelamatkan masa depan demokrasi. Apa yang membedakan kemahasiswaan kalian dengan yang lain? Artinya bahwa you harus benahi ke dalam juga. Kalau you mau peran kalian itu signifikan di dalam proses sosial politik ini, gitu loh. Nah, ketika you memakai jubah gerakan mahasiswa, tetapi you terpecah-pecah, you mengalami pengelompokan. Pertanyaan saya lah, apa sih yang membuat kalian beda dengan partai politik yang juga pecah-pecah karena kepentingan? Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia, Manik Margana Mahendra, sempat menjadi sorotan karena menyebut DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat. Kini Manik kembali ramai diperbincangkan karena ingin menjadi anggota Dewan. Manik membenarkan kabar tersebut. Dia mengaku akan menjadi bakal calon legislatif atau bacaleg DPRD DKI Jakarta. Dia akan maju melalui Partai Perindo. Betul, saya akan mencalonkan diri sebagai bacaleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 6 Jakarta Timur, kata Manik pada wartawan Jumat 16 Juni 2023. Manik mengatakan memutuskan menjadi bacaleg untuk dapat menyampaikan aspirasi masyarakat. Dia mengatakan aspirasi masyarakat itu akan disuarakan melalui jalur politik. Saya merasa penting membawa aspirasi masyarakat ke dalam dunia politik, kata Manik seperti dilihat di akun Instagramnya @marganamahendra. Dia berharap menjadi jembatan aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan ke dalam pengambilan kebijakan. Harapannya tetap merepresentasikan aspirasi masyarakat melalui dunia politik, sehingga tidak terputus aspirasi masyarakat di lapangan dengan apa yang dibahas di dalam politik, kata dia. Sosok Manik sempat menjadi sorotan saat rombongan mahasiswa audiensi dengan perwakilan DPR di tengah demo penolakan RUU KPK dan RUU KUHP. Saat itu massa mahasiswa diterima di ruang balik DPR pada Senin 23 September 2019 petang. Perwakilan anggota dewan yang hadir dalam audiensi diantaranya Ketua Balik Supratman Andi Aktas,
anggota Balek Masinto Pasaribu, dan Wakil Ketua Komisi 2 Ahmad Riza Patria. Mahasiswa kemudian mempertanyakan kehadiran anggota Komisi 3 DPR lainnya. Komisi 3 DPR membidangi urusan hukum. Saya langsung saja berbicara. Pertanyaannya, kemana anggota Komisi 3 yang lain? Kenapa tidak di sini? Tanya Manik saat itu. Menurut Supratman, tidak penting masa mahasiswa mempertanyakan hal tersebut, karena sudah ada perwakilan anggota DPR yang menemui mahasiswa. Manik pun menjelaskan, mereka sudah punya kesepakatan dengan Sekjen DPR Indra Iskandar. Kesepakatan itu dibuat dalam audiensi pada Kamis 19 September. Suasana sempat riuh. Mahasiswa kemudian menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR. Mereka menyebut DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat. Massa kemudian berangsur keluar dari ruangan tanpa menyampaikan tuntutan apapun, karena mengaku kecewa. Mereka hanya sekitar 10 menit berada di ruangan. Hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada DPR, karena hari ini kami merasa kecewa, kata Manik. Padahal 19 September kami sudah mengirimkan surat hingga akhirnya diterima Sekjen. Ternyata belum didengar. Kami hari ini menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat, imbuh dia. Intinya, hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Dewan Pengkhianat Rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sosok Manik Margana Mahendra, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang sempat viral pada 2019 lalu kembali mencuat karena ternyata kini dia mendaftar caleg DPRD DKI Jakarta. Sangat meminta dukungan dan juga partisipasi dari teman-teman semua. Harapannya apa yang saya lakukan 2019 sampai dengan saat ini tidak pernah berubah. Setahu saya ya, kalau di kampus itu, kalau pemilihan ketua BEM itu kita tidak boleh punya catatan buruk. Masa negara kalah sama kampus? Caleg-caleg sekarang aja belum bisa membuktikan bahwa dia betul-betul tidak akan korupsi. Apalagi yang mantan pelaku korupsi. Sebenarnya nyalek atau tidak ya, itu pilihan politik yang bebas kan. Kita mau nyalek, kita kemudian mau nyapres, saya mau nyalon presiden 2024 kalau punya dukungan partai ya suka-suka saya gitu. Kami tidak percaya pada partai. Dan kami tidak percaya kepada wakil rakyat kami yang justru tidak mendengar aspirasi dari rakyat. Hal itu ia wujudkan dengan niatannya untuk maju sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD DKI dari Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Kalau abang tanya apa bedanya kita dengan partai politik, ya sekarang kita pro rakyat, partai politik pro oligarki. Ya, setelah tamat dan masuk Golkar gitu atau partai apa? Partai B, jangan partai C. skeptis seperti itu. Misalnya, tujuan kami tidak ke sana. Setelah lama tak terdengar kabarnya, kini Manik ternyata maju sebagai bakal calon legislatif atau bacaleg DPRD DKI dari Partai Perindo. Untuk dia, kenapa you melanggar konstitusi? Karena konstitusi mengatakan dia hanya bisa diturunkan kalau ada berapa ketentuan itu, ya kan? Pelanggaran moral dan sebagainya. Kan Presiden Jokowi nggak pernah melakukan semua itu. Nggak korupsi, nggak ini. Nah, artinya bahwa orang melihat gerakan ini tendensius, ini benar-benar mau menyasar Jokowi. Bukan Bahkan ketika Presiden tanggal 10 mengatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu, you tanggal 11 masih demo mengarah ke istana. Baru di tengah jalan balik lagi ke DPR. Nah, di situ orang kemudian ini ada lelucon, tetapi kita, ada di tanggal 11. Ada dari mahasiswa ini, saya agak sedih karena kemudian gerakan mahasiswa itu kemudian dicibir orang. Dan Dicibir seperti apa? Ini mengecewakan Dinda, karena kita semua harus menyelamatkan masa depan demokrasi. Apa yang membedakan kemahasiswaan kalian dengan yang lain? Artinya bahwa you harus benahi ke dalam juga. Kalau you mau peran kalian itu signifikan di dalam proses sosial politik ini. Gitu loh. Nah, ketika you memakai jubah gerakan mahasiswa tetapi you terpecah-pecah, you mengalami pengelompokan, pertanyaan saya lah, apa sih yang membuat kalian beda dengan partai politik yang juga pecah-pecah karena kepentingan?